Shalom, jumpa lagi dalam Kasih Kristus. Hari ini kita akan mendengar kesaksian dari seorang ibu yang mengalami depresi yang luar biasa, Bapak Ibu. Ketika beliau kehilangan suami, roh itu mengikat begitu kuat. Nah, untuk lebih lanjut ceritanya, saya akan ngobrol dengan Ibu Deborah Fani. Shalom Bu Deborah Fani. Shalom, Pak Roy. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bu Deborah? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa ya. Bisa cerita dari awal bagaimana roh depresi itu mengikat ibu? Awal saya terkena depresi itu waktu awal Mei, suami saya itu sakit. Sakitnya cukup parah. 1 bulan ya ada. Lalu setelah itu 1 Juni itu tiba-tiba Tuhan panggil pulang. Nah selama itu dia baik-baik saja, ya kan. Nah setelah masa suami saya dirawat di rumah sakit itu, saya sempat mengalami depresi ya, banyak tekanan dan harus bolak-balik rumah sakit. Satu, kondisi saya juga sedang mengalami sakit ya. Kedua, saya mengalami satu kata-kata yang membuat saya tuh jadi pikiran gitu. Sampai teman saya bilang ini semua karena kamu melayani Tuhan, doain orang, itu semua kena serangan. Jadi anak kamu sakit, suami kamu sakit gitu. Dan itu membuat saya benar-benar sempat down ya. Di situ saya merasa udah seperti kehilangan arah gitu. Nggak bisa untuk nggak bisa berbuat apa-apa. Aktivitas pun sepertinya nggak bisa gitu, sampai itu secara jasmani saya juga sempat drop banget gitu kan. Saya tuh bilang pendoa kali ya, bilang pendoa. Saya banyak pelayanan juga, bersama dengan Pak Roy. Melayani Tuhan. Dan di situ saya juga dekatlah sama Tuhan, ya kan. Kenapa sih kok udah dekat sama Tuhan, udah baca firman, banyak penyembahan, tapi kenapa masih bisa kena serangan? Kenapa sih masih ada celah? Itu semua, dan saya tuh mulai sadar gitu. Saya mulai sadar ini celah gitu buat saya gitu. Kebanyakan orang ngomong seperti ini kan. Orang kalau sudah duduk sama Tuhan, udah ngerti firman, itu tidak ada serangan. Itu salah saudara-saudara. Ketika iman kita lemah, ketika banyak sekali proses percobaan yang kita alami, masalah banyak, di situ seperti kita tuh dihajar gitu kan. Dan itu kita alami ya aku merasa itu seperti ini serangan ya, serangan. Karena aku bukan celah gitu. Dan ya di situ saya mengalami masa keterpurukan saya. Yang seperti saya tidak saya duga selama ini. Ya. Kok bisa ya Tuhan gitu. Ya saya mengalami ini seperti apa ya, pokoknya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Doa pun nggak bisa, apalagi untuk nyembah. Jadi roh saya tuh lemah di situ. Ketika tubuh lemah, jiwa saya lemah, dan roh saya makin lemah, itu saya semakin ditindas begitu ya kan. Dampak dari situ ya saya nggak ke satu boro-boro untuk nyembah ya, doa biasa pun juga tuh kayaknya udah nggak bisa ya, karena menghadapi
menghadapi suami saya tuh yang terbaring ya kan di rumah sakit gitu kan selama 1 bulan, sampai Tuhan panggil pulang awal Juni. Itu saya semakin drop, semakin tuh saya nggak tahu lah, saya tuh nggak tahu, nggak bisa mikir lagi gitu loh, sepertinya tuh udah hopeless gitu. Dan pada waktu itu, saat itu setelah suami saya pulang panggil pulang, dalam beberapa minggu itu Pak Erwa itu ngajak saya untuk doa, kita doa ya cuy, gitu kan. Kita doa sama-sama. Memang biasanya kita tuh selalu ada doa, entah 11 kali, entah 2 minggu sekali, entah 10 sekali. Nah waktu pas kita ada doa sama-sama, pas penyembahan, tiba-tiba tuh Pak Erwa melihat saya tuh ada spirit depresi yang luar biasa. Itu kesedihan yang saya alami tuh dalam banget, itu dalam banget. Sampai itu seperti, menjerit pun kayaknya susah ya, maksudnya itu saya ngalamin itu yang benar-benar rasa kehilangan yang luar biasa. Yang selama itu dan yang selama ini tuh saya nggak pernah berpikir suami saya itu udah gak ada gitu. Ini secara nggak sadar gitu kan, misalnya cepat banget sih Tuhan gitu. Dan saya benar-benar kehilangan banget di situ gitu kan. Nah waktu pas Pak Roy doain saya mengalami dilepaskan ya, dan saya sempat manifest. Dan itu nggak cukup sekali, itu beberapa kali saya sempat didoain sama Pak Roy kan. Dan dia selalu pegang kanan saya setiap hari, nanyain kabar gimana. Setiap kali dia nelfon saya tuh saya selalu hanya bisa apa? Saya hanya bisanya cuma nangis kan, dan tuh nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan itu saya semakin terpuruk di situ ya kan. Dan puji Tuhan, setelah didoakan, setelah di maintenance ya kan, oleh Pak Roy, saya mulai, roh saya tuh mulai bangkit kembali. Saya mulai jadi saya gini, saya sadar sendiri, begini ya rupanya kalau orang tuh pernah depresi gitu ya. Kayaknya ini banget gitu. Saya baru alamin gitu ya kan. Tapi puji Tuhan, setelah sudah beberapa kali didoakan, saya dipulihkan kembali. Dan saya mulai kembali beraktivitas. Saya mulai bangun roh saya sendiri, saya bangun manusia roh saya kembali. Saya mulai baca firman, saya mulai aktif kembali. Ya puji Tuhan ya, saudara-saudara. Saya tekankan kembali di sini, ketika seseorang memiliki intim sama Tuhan, walaupun itu orang udah baca firman, udah banyak doa, bahasa roh sekalipun, tapi ketika kita buka celah, itu pasti ada serangan, ada intimidasi yang masuk. Maka kenapa sih bukannya hanya cukup untuk kita ngerti dengan firman, bukannya kita cukup hanya untuk berdoa, tapi lebih lagi worshiper ya, penyembahan itu yang pertama, keintiman yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita dengar kesaksiannya sangat benar-benar tidak gampang Bapak Ibu, karena saya melihat sendiri ya Bu Fani, ini adalah teman layanan, dimana saya kalau doakan orang, saya melihat bahwa waktu itu Bu Fani sangat antusias gitu. Tapi setelah suaminya meninggal, sangat jauh terpuruk, sehingga buat saya sangat sedih. Sampai satu kalimat Bu Deborah Fani itu mengucapkan, saya tidak mau lagi melayani. Saya bilang kenapa? Nah, setelah saya ajak berdoa, pertemuan pertama yang tadi diceritakan, dari situ saya mulai ada satu perkembangan. Dan tidak hanya sekali, berulang kali tadi Ibu jelasin. Nah, saya mau nanya beberapa hal ya Bu Deborah. Apakah waktu Bu Deborah mengalami depresi itu, Bu Deborah ada mimpi buruk kah? Atau memang terngiang terus apa yang dipikirin waktu roh depresi itu menguasai Ibu?
untuk mimpi sih enggak ya Hmm. saat itu ya. Cuma waktu depresi mencengkram saya itu, saya tuh seperti malas mau ngapa-ngapain gitu. Malas untuk baca Alkitab, malas untuk doa, malas bicara pun. Itu saya malas gitu. Pokoknya itu nggak ada aktivitas apa deh. Iya. Sama begitu ya. Ya, Sampai- itu sih mendalam banget. Oh, Mendalam banget. ya. Ya. Karena saya tuh merasa kehilangan banget. Iya, sedihnya tuh akhirnya ditunggangi Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, saya bacain ayat-ayat Alkitab 1 Petrus 5 ayat 8. Saya bacain ya. Sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi waktu kita dengar kesaksian dari Ibu Deborah Fani, bagaimana dia membuka celah dengan kalimat temannya yang mengucapkan, kamu semua sakit suamimu karena kamu tinggalin dia dan kamu fokus di pelayanan. Saya melihat enggak juga. Itu hanya penilaian sepihak. Nah, setelah saya berikan pengertian, penjelasan firman, setelah didoakan berulang kali, akhirnya saya melihat ada suatu gairah semangat kembali. Sampai suatu kali saya mengajak beliau kembali melayani ya. Iya. Luar biasa. Walaupun awal-awalnya menolak, tapi saya terus mencoba untuk membangkitkan semangatnya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? 1 tahun lalu kita melayani bukan hanya 1 orang, bahkan lebih dari 10. Dan di situ saya melihat roh melayani dari Bu Fani itu bangkit kembali Bapak Ibu. Dia kembali mendoakan orang-orang dan orang-orang bermanifestasi. Dan dia timbul semangat lagi untuk melayani sampai saat ini Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, saya mau nanya sedikit. Waktu Anda diajak pelayanan, sebenarnya Anda itu ada apa? Berani atau enggak pede atau gimana tuh waktu saya ajak melayani? Waktu Pak Roy ajak saya pelayanan kembali, itu saya doa, saya tanya Tuhan, kalau memang Tuhan masih pakai saya untuk melayani, ya kan, saya siap. Dan situ saya melihat, saya memang rindu jiwa-jiwa ya, maksudnya saya rindu untuk balik pelayanan. Karena selama ini saya ingin membangkitkan jiwa-jiwa, jangan begini, saya sudah mengalaminya gitu loh. Saya ingin ketika saya mengalami, saya ada gini, Ada apa? Semangat. ya. Ada yang semangat yang Ada timbul. passion lagi yang Tuhan taruh atas hidup saya. Itu aja. Passion, ya kan? Ya. Luar biasa ya. Jadi itu ada dorongan dari Roh Kudus ya, secara tidak langsung yang di luar dari kemampuan pada saat mengalami depresi. Baik, Ibu Deborah, ada nggak pesan-pesan untuk mungkin teman-teman yang nonton acara ini, pemirsa yang mengalami hal yang sama, apa pesannya? Ketika kita mengalami hal yang terpuruk sekalipun, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, walaupun masalah itu di depan mata kita, ya kan. Tapi tetap fokus sama Tuhan. Karena Tuhan yang memegang kendali hidup kita, Amin. Tuhan yang jamin hidup kita, Tuhan yang memberikan kita kekuatan kembali. Itu aja. Oh, luar Tetap biasa. semangat, Tetap semangat Bapak Ibu, fokus Tetap semangat. di Tuhan. bangkit kembali, dan tetap berjalan dan berharap sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Dan saya tambahin sedikit lagi Bapak Ibu, tambahkan untuk intimasi. Terus bersandar sama Tuhan. Adakah Ibu lagi pesan pada teman-teman yang telah membantu Ibu? Terima kasih selama dalam masa proses saya kemarin, masa suami saya sakit sampai Tuhan panggil pulang sampai saat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman pelayanan saya, teman-teman seiman saya yang sudah membantu saya melalui dukungan doa, support, baik materi. Saya mengucap syukur buat semuanya. Biarlah Tuhan memberkati kalian berlimpah-limpah ganda. Terima kasih, ya bless. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu,
saya mengambil kesimpulannya, seorang ibu yang akhirnya ditinggal sama suami dengan punya 2 orang anak, waktu mengalami depresi itu bukan hanya rohnya yang terikat, tapi sampai turun berat badan. Waktu itu sampai berapa banyak? 9 kilo bahkan. Bagaimana ketika roh intimidasi, roh depresi mencengkram, itu dia tidak tanggung-tanggung. Itu makanya dibilang dalam Yohanes 10, dia mencuri firman Tuhan, dia bunuh, maka dia ingin binasakan. Nah, tapi puji Tuhan, hari ini beliau telah bangkit, semangat. Dan beliau juga akan membantu saya dalam melayani Bapak Ibu yang juga mengalami keterikatan roh atau ingin konseling. Bapak Ibu bisa menelpon nomor yang ada di depan nomor layar telepon Anda, layar telepon di layar atau di kolom deskripsi. Dan Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan sebarkan sebanyak-banyaknya supaya banyak orang juga mengalami kuasa firman Tuhan dan dibebaskan. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Shalom. Shalom.